Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu dengan saya Bapak Fathur Rahman. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan karir setelah lulus SMK nanti. Nah, ada beberapa pilihan setelah kita nanti lulus SMK. Mungkin di antara kalian masih bingung setelah lulus nanti mau kemana, padahal sudah kelas 12. Nah, ini ada beberapa pilihan nanti setelah lulus SMK nanti. Nah, di antaranya satu, setelah lulus SMK nanti bisa bekerja. Kenapa bisa bekerja? Karena di SMK sudah dibekali dengan berbagai macam kompetensi keahlian. Contoh, kalian sudah belajar bagaimana mengelas, bagaimana kalian mengecat, mendempul. Kemudian untuk kompetensi yang kalian miliki juga kalian sudah teruji. Karena di SMK 2 Banyumas sudah ada LSPP 1. Nah, itu contoh karena SMK memang dicetak ataupun nantinya sudah dipersiapkan untuk bekerja. Jadi untuk lulusan SMK nanti sudah bisa langsung bekerja. Ada beberapa macam atau beberapa hal yang harus kita siapkan dalam kita mendapatkan pekerjaan. Nah, kebetulan untuk di SMK biasa di setiap SMK itu ada BKK atau bursa kerja khusus. Kita bisa mendaftar lewat bursa kerja khusus di SMK kita. Nah, beberapa persyaratan untuk mendaftar pekerjaan diantaranya yang pertama nanti ada surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian harus mempersiapkan surat lamaran pekerjaan yang isinya menerangkan bahwa kalian nanti akan mendaftar di sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yang harus kalian persiapkan adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kemudian selain daftar riwayat hidup, ada lagi yang harus kalian persiapkan adalah identitas diri kalian. Kalau mungkin kalian belum 17 tahun, belum punya KTP, nah biasanya perusahaan tidak mau menerima karyawan ataupun calon karyawan usianya di bawah 18 tahun. Nah, oleh karena itu bagi yang usianya belum sampai 18 tahun nanti bisa memilih di pilihan lain. Untuk usia yang sudah 18 tahun atau 17 tahun nanti ada masa tunggu sampai usia 18 tahun nanti bisa mendaftar. Nah, itu identitas juga termasuk syarat untuk mendaftar di perusahaan atau mendaftar kerja. Dan ada beberapa nanti akan kami contohkan. Kemudian urutan daripada kita mendaftar kerja nanti ada yang pertama itu setelah kita mendaftar, kemudian data kita sudah istilahnya itu sudah direkap, ternyata kita masuk dalam seleksi awal, pendaftaran awal, dari mulai tinggi badannya, dari mulai usianya. Nah, kita nanti akan masuk ke tes tulis. Nah, dengan tes tulis nanti kita akan diberikan beberapa macam tes, contohnya misal tes Kraepelin lah, kemudian ada Warteg. Nah, itu adalah seleksi yang berupa tes tulis. Nah, tes-tes itu dilaksanakan biasanya untuk menyeleksi dari berbagai sekolah. Nanti kalian kalau sudah kelas 12, persaingan kalian bukan hanya dari sekolah kalian saja, tapi dari sekolah lain, karena perusahaan menjaring dari beberapa sekolah yang kemudian diteskan untuk nanti diseleksi lebih lanjut. Nah, setelah tes tulis itu selesai, hasil dari tes tulis yang telah kalian laksanakan, telah kalian ikuti, nah nanti akan melanjutkan ke
tes berikutnya yaitu interview. Nah, di interview ini kalian juga harus menyiapkan beberapa jawaban-jawaban jebakan yang mungkin pertanyaan itu kelihatannya sepele, tetapi kalian belum tentu bisa menjawab. Setelah kalian lulus SMK, kalian mau bekerja di sebuah perusahaan otomotif misalnya, kalian ditanya di sana, kamu lulusan apa? Misalnya kalian lulusan teknik bodi otomotif atau pengelasan ataupun audio video, nah nanti akan ditanya lagi, kamu bisa apa? Nah, itu kalian harus bisa menjawab. Seperti itu. Jangan sampai nanti ketika kalian lulusan SMK ditanya kalian bisa apa, kalian tidak bisa menjawab saya bisa apa. Nah, itu otomatis akan gugur, akan gagal. Kemudian ada beberapa jebakan lagi interview yang nanti akan kalian mungkin akan menjawab dengan kebingungan. Contohnya, kalian setelah diterima di perusahaan kita, di perusahaan ini, kalian mau bergaji berapa? Nah, hal-hal semacam itu nanti bisa disiasati, contohnya dengan menjawab ya gaji sesuai dengan UMR ataupun UMK. Nah, misalnya seperti itu adalah beberapa trik. Nah, setelah nanti kalian sudah tes interview, nanti biasanya akan ada tes lagi, entah itu mungkin interview lanjutan lagi ataupun dengan tes tulis lagi. Nah, setelah itu nanti akan ada tes kesehatan. Nah, biasanya untuk anak-anak SMK itu kan sudah strong, sudah pintar, sudah sehat, jadi sudah terbiasa olahraga. Insya Allah untuk lulusan-lulusan SMK itu badannya sehat-sehat. Nah, karena itu jaga kesehatan, jangan sampai kalian minum minuman keras, jangan merokok, ya. Jadi jangan minuman keras, jangan merokok. Nanti ketika nanti ada tes, nanti akan dicek urinnya juga dicek, ini narkoba apa tidak, rokok atau tidak, ini tuh akan ketahuan. Jadi perusahaan itu akan mencari calon tenaga kerja yang benar-benar sehat, yang benar-benar bisa untuk dipekerjakan. Nah, itu salah satunya jika kita bekerja. Kemudian ada pilihan lain yang bekerja, yaitu adalah bekerja di luar negeri. Nah, ini lewat BKK juga bisa, misalnya ke Malaysia, ke magang ke Jepang ataupun ke Korea. Nah, itu juga ada. Silahkan nanti bisa menghubungi BKK kalian, nanti BKK-nya akan mengarahkan, oh kepengen di Malaysia, nanti silahkan mendaftar, syaratnya ini, pengen magang ke Jepang atau ke Korea, nah nanti syaratnya ini. Itu sudah dipersiapkan, BKK sudah menyiapkan. Nah, jadi kalian jangan bingung nanti setelah lulus SMK saya mau apa, saya mau kegiatan apa. Nah, kegiatan dari SMK itu setelah lulus akan sangat banyak. Oke, itu baru kita membahas satu. Setelah lulus kita akan